Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Rahmat Taufik SPDSD, yang saya hormati seluruh rekan guru SDN Peltong. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator, yang mana pada kegiatan hari ini kita akan mengadakan komunitas belajar. Kita tidak pungkiri ya, zaman semakin digitalisasi. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga pendidik, kita harus juga melek terhadap karakter peserta didik kita. Setiap hari kita bisa melihat, baik itu di media sosial ataupun di lingkungan nyata, bahwa karakter anak didik sekarang itu jauh bergeser dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tugas kita sebagai guru, kita harus membangun budaya positif. Kita juga harus merefleksi diri, apakah di sekolah kita sudah mengadakan pembiasaan-pembiasaan yang mengarah pada budaya positif. Apakah kita juga sudah memberikan kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, pada kesempatan kali ini di komunitas belajar akan dibahas tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana yang menjadi pemateri pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Zaimal. Nah, di sini kita akan mengadakan diskusi dan sharing. Oleh karena itu, saya harap seluruh peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi ini. Kepada Bapak Muhammad Zaimal, calon guru penggerak angkatan 11, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Peltong, yang kami hormati rekan sejawat, Ibu Bapak guru hebat dan tenaga kependidikan SD Negeri Peltong. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan. Yang paling nampak, kegiatan kali ini sudah membuktikan bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita pada peradaban pendidikan seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, di kegiatan komunitas belajar SD Negeri Peltong ini pada hari ini 14 Agustus 2024 kita melaksanakan siklus 1 pada bulan Agustus ini, dan agenda pada hari ini yaitu tentang diseminasi tentang budaya positif. Ini sangat erat kaitannya dengan modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Entah kenapa modul ini secara tertulis harus didiseminasikan, berbeda dengan modul-modul sebelumnya, modul 1.1 sampai 1.3 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak serta visi dari guru penggerak itu tidak diwajibkan, tetapi alhamdulillah sekolah kita tetap konsisten untuk selalu berbagi.
Pada kesempatan ini modul 1.4 ini kita berkewajiban untuk mendiseminasikan secara dokumenter kepada pihak penyelenggara. Ibu Bapak Guru sehat hari ini? Terima kasih. Oke, jika murid itu terdengar sekali mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu begitu semangatnya. Sekarang saya ingin lihat semangatnya para pendidik yang gemuruh sejak dari tadi pagi, mengumandangkan semangatnya untuk peserta didik. Semangat pagi! Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Nah, seringkali kita mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, bahkan tidak asing lagi, kita diperdengarkan tentang budaya positif. Menurut Ibu dan Bapak, yang terlintas pertama tentang budaya positif itu hal apa ya? Kebiasaan berbuat baik. Kebiasaan berbuat baik. Oke, tidak ada lagi pendapat yang lain. Pembentukan karakter yang positif. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, patut kita apresiasi apa yang sudah disampaikan dari jawaban-jawaban Ibu dan Bapak sekalian, bahwa budaya, tanpa kita lanjutkan, budaya itu kebiasaan, tradisi yang secara turun-temurun diikuti dari generasi ke generasi, dan positif itu tentunya baik. Nah, pada hari ini saya mohon izin untuk mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi jika nanti ada perbedaan pemahaman atau berbeda perspektif, karena di modul ini sangat banyak sekali ambigu dari paparan-paparan atau materi-materi yang disampaikan secara perspektif masing-masing. Jadi salah dan benar itu sangat kabur. Jadi karena pentingnya materi ini, jadi pemerintah juga menggerakkan kami sebagai peserta pelatihan pendidikan guru penggerak untuk mendiseminasikan. Karena mengapa budaya positif ini tentunya adalah dasar untuk pembentukan karakter peserta didik. Dan dimana seperti yang sudah kita sepakati, kita ketahui bersama bahwa pembentukan karakter itu tentunya harus dibentuk oleh orang-orang yang sudah memiliki karakter. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika ingin membentuk seseorang, berarti pembentuknya harus terbentuk terlebih dahulu. Makanya materi ini saya harapkan bisa diikuti dengan baik, bisa dicermati untuk dapatnya nanti bisa diimplementasikan. Baik, kita lanjut. Nah, kembali lagi pada filosofi tokoh pendidikan bangsa Indonesia yang paling kita garis bawahi. Tujuan kita mendidik, tujuan lembaga ini didirikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu poinnya Bapak Ibu. Jadi sangat sederhana sekali tujuan beliau, walaupun unsur-unsur yang mengisi dari dua kata kunci tujuan beliau itu sangat padat. Anak-anak kita akan antarkan pada keselamatan dan kebahagiaan mereka.
dan tidak terlepas sesuai dengan kapasitas dan kodratnya masing-masing. Dari tujuan tersebut, pemikiran beliau bahwa seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa tugas dari pendidik itu tidak lebih dari menuntun, bukan menentukan, tetapi menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Mon ponto dosen, jika pemalu seperti saya itu tidak bisa dipaksa. Yang memaksa itu adalah kesadaran saya sendiri. Jadi guru saya, orang tua saya itu tidak akan pernah bisa merubah kodrat yang sudah ada pada diri saya, kecuali dengan pengetahuanlah saya bisa berpikir bagaimana saya harus bersikap dan di mana saya harus bertindak, seperti itu. Begitu juga dengan ibu dan bapak guru sekalian. Nah, tema kita tentang budaya positif, betul sekali apa yang sudah disampaikan, bahwa budaya itu adalah nilai dan kebiasaan. Sangat tepat sekali apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu, kebiasaan yang positif. Karena kita ruang lingkupnya di lembaga pendidikan, berarti kita kontekstualkan bahwa budaya positif ini di lingkungan sekolah. Mungkinkah kita bisa menjangkau budaya positif di lingkungan keluarga? Bisa Bapak Ibu. Mungkin saja. Baik, terima kasih atas optimisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Cukup jelas. Jika kita mengacu bahwa kita ini akan diarahkan pada kemerdekaan peserta didik untuk menempuh atau mewujudkan karakter yang profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila? Yang pertama, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang terakhir, berpikir kritis. Keenam dimensi itu yang akan kita tuntun anak-anak didik kita untuk memiliki karakter-karakter yang sudah disebutkan, profil pelajar Pancasila. Nah, pada modul yang saya pelajari ada 7 poin. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketujuh poin ini tentunya sangat yakin saya Bapak Ibu sekalian sudah mengimplementasikannya. Hanya saja saya di sini ingin menyamakan pemahaman atau miskonsepsi jika pun ada. Baik, bisa dilanjut Bapak Ibu ya. Satu, perubahan paradigma belajar. Kalau menurut Bapak Ibu, paradigma itu apa? Paradigma itu cara pandang kita, sudut pandang kita. Nah, ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif, lingkungan belajar, lingkungan bermain, dan keamanan peserta didik. Dan bertindak untuk menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab,
disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Disiplin ini sering sekali, yang paling sering saya dengar ketika yang terhormat Ibu Syarifah ketika amanat, beliau selalu memberikan amanat tentang disiplin. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat memahami tentang disiplin itu sendiri, dan tentang paradigma baru pada budaya positif ini, yaitu kita diibaratkan ini sebatas simulasi. Seperti saya tadi sudah menganalogikan, mencontohkan, walaupun itu kenyataan, bagaimana kodrat alam saya yang awalnya pemandu, siapapun yang memaksa itu tidak bisa. Di modul saya itu dicontohkan dengan ada dua orang, yang satu menggenggam, yang di dalam genggamannya itu ada benda yang sangat berharga. Contoh untuk ibu-ibu misalkan 1 ton emas, jadi genggam itu kan sangat berharga, benda itu sangat berharga kepada ibu-ibu. Nah, rekan yang satunya itu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengancam, bagaimana untuk genggaman tangan rekan kita itu terbuka. Menurut pandangan Bapak Ibu, mungkinkah itu terjadi? Yang paling kita sayangi, yang paling kita kemani lah, benda itu sangat berharga. Tidak ada seorang pun yang boleh memiliki kecuali saya, misalkan saya menggenggam. Bisakah kita maksudnya kita ini, rekan yang satunya ini, antara orang yang A dengan orang yang B, yang A ini menggenggam benda yang sangat berharga untuk yang A ini. Kemudian yang B ini berupaya untuk meminta benda yang digenggam itu dengan berbagai cara, membujuk, mengintervensi, mengancam, dan lain sebagainya. Artinya dari cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar. Mungkinkah kita bisa mendapatkan benda itu? Maksudnya si B ini bisa bisa memberikan alasan ya Bapak Maksud? Karena itu merupakan bukan alam dan tetap bisa di menurut saya bisa, karena kalau saya mengacu pada kodrat atau ketetapan, di situ ada dua macam, ada kodrat atau yang ketetapan yang tidak bisa dirubah, contohnya jodoh, terus kematian, dan ada kodrat atau ketetapan yang bisa dirubah dengan usaha sendiri dan berdoa. Kalau menurut saya, kalau kita berusaha dan beserta doa, insyaallah bisa. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang sudah menjawab. Nah, saya menanggapi Bapak Kosen, ini kita terlepas dari kodrat ya, kan ini contohnya. Contoh ada satu orang yang mempertahankan keputusannya, yang satunya menginginkan keputusan orang yang B ini. Begitu, artinya yang A itu murid, yang B itu guru, seperti itu. Contoh, murid tidak mau belajar hari ini karena dia sekarang sangat malas untuk belajar, tidak bisa ditawar lagi, pokoknya tidak mau belajar.
Bisakah kita membujuk, menghardik, mengancam, ataupun memaksa peserta didik itu untuk belajar? Bisa ya Pak? Bisa Pak, bisa. Bisa. Oke. Berarti tetap kemungkinan alasannya kenapa Pak? Apa ya Pak? Misalkan tadi itu contohnya emas Bu ya. Oh, kembali ke contoh lagi ya. Baik Mas. Untuk membebaskan kasih sesuatu yang lebih dari yang dia punya. Artinya yang lebih berharga gitu. Dari yang dia pegang. Melakukan cara berusaha gitu. Intinya. Saya lebih berharga daripada yang dia Oke. pegang. Jadi optimis bisa ya. Baik. Kita lanjut. Nah, kita lanjut dulu Pak ya. Ini kan namanya pemahaman. Nah, paradigma belajar ini dan teori ini beliau yang menemukan, Dr. William Glasser. Nah, mereka mana Pak? Pak Anda aja. Nah, yang kita bahas barusan itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh barusan Pak Sipul, berikan dia sesuatu yang lebih berharga dari yang sudah dipegang. Ataupun murid itu tanda aja diberi PC 1 juta. Contohnya Pak ya, saya 1 juta. Apakah yang dimaksud Bapak Sipul itu bisa? Itu dalam artian hari itu anak belajar. Oke. Hari itu belajar. Apakah standar bisa itu di hari itu? Artinya kalau kan semakin kuat karakternya. Kalau saya malas, besok dapat 1 juta lagi saya. Apakah tidak ada pemikiran seperti itu? Bisa juga kan? Oke, berarti berhasilkah cara itu? Belum berhasil hari itu gimana? Tidak berhasil, malah tambah parah. Kalau anak itu cerdas kan bisa jadi Pak. Termasuk aku sedikit boleh. Iya kan? Betul hari itu kita berhasil. Saya cerita dengan bujukan kita. Tetapi kalau kemauan itu datangnya dari luar diri mereka, nah yang terjadi barusan antara Pak Sipul dan Pak Bosen itu sampai berilusi. Ini teori ini. Jadi berangan-angan pasti bisa, saya pasti bisa. Berikan saja dia sesuatu yang lebih berarti 1 juta. Tidak masuk lagi besok dengan alasan yang sama. Apakah kita mau mengeluarkan 1 juta atau 1,5 juta? Bisa dipahami Pak ya? Iya, gimana Pak? Mungkin yang punya Pak Siful kita analogikan kepada cerita. Ya. Contohnya seperti ini. Ada seseorang memotong rambutnya pada seseorang, anggaplah di barbershop itu, ke tukang cukur gitu Pak. Terus tukang cukur itu bilang gini, anak di luar itu tidak tahu sama Allah. Masa? Iya, coba aja. Terus si pelanggan itu manggil anak itu, nak kesini. Terus dia itu mengeluarkan uang 50.000 sama 100.000 gitu. Terus, nak kamu pilih yang mana ini? Akhirnya si anak itu memilih yang 50.000. Nah, setelah anak, kebetulan waktu itu ada orang yang melihatnya di luar gitu. Ada saksi. Terus anak itu ngambil yang 50.000. Terus itu anak itu bilang, bener kan dia itu tidak tahu sama uang kan? Oh iya benar. Terus setelah anak itu keluar, sama saksi itu ditanyakan, loh, kenapa
kamu kok ngambil yang 50.000, kok nggak ngambil yang 100.000, kan lebih besar yang 100.000. Kalau saya yang ngambil yang 100.000, maka game over. Besok saya kalau ada orang bertukar lagi, saya tidak ditawari uang lagi, seperti itu. Mungkin analoginya seperti itu. Terus yang kedua, mengenai kita itu menggenggam sesuatu yang berharga. Menurut saya itu benda itu bisa kita dapatkan. Caranya bagaimana? Kita itu membuat bahwa kita itu lebih berharga daripada benda yang dipegang orang tersebut. Maksudnya kita yang mana? Yang A ini? Yang B. Yang B. Yang B. Yang B itu membuat berharga daripada benda yang dipegang oleh si A itu. Contohnya seperti ini, kalau diibaratkan pada guru dan murid. Si murid ini tidak mau belajar, malas. Mungkin kita itu cebol taksi dan motor jurus. Bagaimana jurusnya? Kita itu memberikan cerita kepada anak, bercerita bagaimana nanti kalau pemalas itu seperti apa, kalau malas itu nanti jadinya seperti apa. Terus kita itu memberikan rasa kepedulian kita terhadap anak, gitu. Contohnya, saya tidak mau nak, kamu ini menjadi anak yang seperti ini, seperti itu. Mungkin itu bisa sedikit secara tidak langsung menyerang psikologis anak sehingga anak itu mau untuk belajar. Mungkin itu pendapat saya. Oh, tangan dulu Bapak Ibu. Sangat super sekali, sangat super sekali. Ya, baik, saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, poin yang disampaikan Bapak Sulaiman itu pada analogi murid dan guru, bisa saja kita itu mendapatkan benda yang dianggap paling berharga apabila kita itu mampu dirasakan oleh seseorang tersebut lebih berharga dari bendanya. Berarti anggaplah menjadi guru favorit itu Pak ya, guru idaman. Oke. Nah, anggapan atau perasaan, rasa yang ditimbulkan anak itu karena gurunya atau karena rasa dan perasaan diri anaknya. Tadi anggapan guru saya itu lebih berharga dari benda saya, itu karena gurunya atau karena rasa dan perasaan si murid itu? Murid Pak ya? Dari gurunya, sehingga merubah perasaannya. Kalau objek itu masih bisa ditawarkan, contohnya guru diganti uang 10 triliun atau 10 triliun bisa digantikan dengan 100 triliun. Bisakah objek itu diganti-ganti? Bisa. Berarti bukan gurunya yang menentukan kan? Objek itu tidak menjadi skala prioritas, tetapi yang menjadi skala prioritas adalah rasa dan perasaan, bagaimana kita menggugah orang yang akan kita pengaruhi. Tetap kembali pada teori, pada sudut pandang kita terhadap sesuatu, bahwa kita ini tidak akan mampu mempengaruhi orang lain. Coba Abdullah mungkin sehat, misalnya dipengaruhi teman-teman. Kalau beliaunya memang tidak sehat sekarang misalkan, seberapa mampu kita memberikan pengaruh? Kan seperti itu. Tetapi beliau akan sehat apabila dari dirinya itu secara rasa dan perasaan beliau, pasti kekuatan di luar itu tidak akan sedahsyat kekuatan yang di dalam. Dengan apapun itu. Makanya sering terjadi apa yang disampaikan Ibu Rifa kemarin, ketika muridnya dikasih sanksi malah minta lagi. Sanksi
Nah itu saya Ya, nah itulah mengapa kita harus merubah sudut pandang Bapak Ibu, bahwa kita ini tidak akan mampu merubah seseorang. Kemampuan kita hanya mempengaruhi saja. Kuncinya di situ. Betul apa yang disampaikan Mbak Sipul tadi. Dan kita tetap harus optimis bahwa pendidik itu mengantarkan peserta didiknya, anak didiknya ke arah yang positif, walaupun sebatas hanya mempengaruhi saja. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, jadi paradigma belajar kita terhadap orang lain itu tidak akan pernah mampu. Kita tidak akan pernah mampu merubah orang lain, hanya bisa mempengaruhi saja. Sepakat ya? Nah, ini tabelnya. Realitas kita sama. Anggapan kita tadi seperti itu. Misalkan kita menganggapnya seperti itu. Nah, itu teori kontrol tentang ini ya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Logis kan ini Bapak Ibu? Yang pasti yang di ruangan ini tidak akan sama kebutuhannya. Karpet aja sama. Iya kan? Nah, dari itu makanya itu yang mendasari Pak, bahwa kita itu tidak akan pernah mampu membentuk atau menciptakan orang lain itu seperti kita, tidak akan mampu, hanya bisa mempengaruhi saja. Oke? Lanjut. Sekarang sudah yang kedua. Bisa membentuk berarti. Membentuk bisa Pak. Menciptakan artinya kan bila sebab. Kalau kita labelkan kita bisa menciptakan atau membentuk murid, tunjukkan saya hasil bentukan Pak Bosen itu yang mana. Berarti kan tidak bisa membentuk, cuma bisa. Membentuk itu tidak bisa guru. Yang bisa itu orangnya sendiri. Guru itu hanya bisa menuntut dan mempengaruhi saja. Jadi seperti hanya misi-misi kan bisa harus dirubah. Kenapa dirubah Pak? Karena di situ ada kalau siswa terwujudnya generasi yang cerdas. Nah, itu kan mimpi kita Pak, keinginan kita, optimisme kita dituangkan di sana. Kalau misalkan sampai ya sudah pakai dia bejon katanya mungkin jadi ambu baik. Seperti itu kan persepsi sampean barusan. Nah, ibaratkan kita mempengaruhi itu satu ruangan tidak ada celah sama sekali. Nah, kata mempengaruhi ini adalah celah untuk memasukkan cahaya untuk peserta didik. Kalau kita melabelkan kita bisa membentuk, tunjukkan saya hasil bentukan Bapak Ibu itu yang mana. Yang katanya sampean tadi kan kita tidak bisa membentuk. Tidak bisa membentuk. Sedangkan di visi itu sudah jelas. Visi itu mimpi Pak. Saya ingin membeli helikopter, gitu Pak ya. Terwujud tidaknya itu tergantung saya, bagaimana saya berjuang. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini pengertian perspektif juga ada yang menyebutkan dari kemauan diri sendiri tanpa diperintah orang lain, karena dirinya sudah seperti Bapak Sinal barusan menyebutkan sudah menghendaki mempersilahkan ya dilakukannya tindakan yang mereka yakini itu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kalau kita disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin
disiplin positif inilah yang mengarahkan kita. Kalau barusan disiplin yang Ibu Syarifah memandangkan pada waktu upacara itu kan masih disiplin. Boleh saja anak itu tertekan, terancam karena takut dan lain sebagainya, itu bisa ke sekolah. Tetapi kalau disiplin positif itu perbedaannya apa Bapak Ibu? Disiplin dengan disiplin positif, mereka melakukan atas dasar kemauan mereka sendiri. Diatur, ada peraturan, tidak ada peraturan. Misalkan yang paling sering dicontohkan, kita jika mengendarai selalu pakai helm, mengendarai kendaraan bermotor selalu pakai helm. Kita misalkan mau bukan mau aja untuk menjaga kesehatan karena sedang flu misalkan pakai masker tanpa ada perintah wajib pakai masker, tanpa ada seperti itu, atas kesadaran sendiri itu bisa menentukan sikap. Baik Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang Bapak sebutkan tadi, jujur, adil, empati, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar manusia, poin yang ketiga. Ini ketiga sudah. Bapak Ibu sadarkah kalau murid kita itu punya kebutuhan juga? Disadari? Ternyata sadar. Sadarkah Bapak Ibu kalau murid kita itu juga punya kebutuhan? Ini yang akan mengarahkan kita mengajar Bapak Ibu. Kita hanya saya ini kan kalau Bapak Ibu tidak menjawab atau tidak merespon itu kan menandakan tidak sadar. Sadar kalau punya kebutuhan juga. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Rasa nyaman. Mantap sekali Bapak Ibu ini. Yang paling mendasari makhluk itu apa Bapak? Entah hewan, manusia, tumbuhan, yang paling mendasari itu apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan makan. Supaya apa makan Bu? Supaya hidup. Berarti murid kita itu kebutuhan yang paling utama, mereka juga ingin hidup. Sama dengan mendidiknya. Ya, sama dengan mendidiknya. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasarnya. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini dari penelitian bulan ini, semua orang penelitian bulan. Ini dari penyusun modulnya ini, mungkin hasil riset. Tetapi kita logikakan saja, bertahan hidup masuk akal kan? Pasti semua makhluk itu kebutuhan dasarnya itu butuh hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Terus sayang dulu gak Pak, pas diterima baik oleh guru atau rekannya atau dengan makhluk yang lain. Bisa dianggap ya Pak. Penguasaan. Biasanya kita yang paling nampak anak didik kita ketika dia sudah kelas 6. Itu kan paling nampak kasih lain itu biasanya sudah nampak sekali kebutuhan penguasaannya. Kebebasan. Saya tak setuju ya. Kebebasan. Kesenangan. Kalau kebutuhan hidup, kalau sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu, makan seperti Bu Devi barusan, rumah, tempat tinggal ya, kasih sayang dan rasa diterima, baik dari gurunya, orang tuanya, teman bermainnya, atau di mana dia tinggal itu tetap kita itu ingin diterima, ingin disayangi juga. Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten
diakui atas prestasi. Sinar itu sering bilang, Pak, mun rian, Pak, pun yang Amerika pas auge. Nah itu, ini menunjukkan pemasaran. Kan tadi anu sembunyi ke sama auge. Itu kebutuhan rian itu di fase ini, Bapak Ibu. Pemasaran ini. Wah, Mbak Pinjong hari ini belum langsung auge. Berarti esa kebutuhan dasarnya di penguasaan ini. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang Bapak Zikul khawatirkan apa di kebebasan ini? Kalau kontrol kata kontrol itu, memang kebebasan itu kan, anak kan menurut saya tadi teroan di dan mereka, gitu. Boleh tahu dari Pak. Dalam artian kan kebebasan itu ada positif negatifnya kan ke cara pandangan kita gitu ya. Bebas kalau menurut saya itu saya pengen sesuatu berarti dia bebas melakukan apa saja tanpa perhitungan begitu Pak. Nah itulah tugas kita Pak. Itulah tugas kita sebagai pendamping, sebagai orang yang kapasitasnya mempengaruhi. Kinikah yang menuntun Pak? Jadi kebebasan itu bukan euforia. Artinya kebebasan itu tidak kita berikan ke anak jika dia mau menebalkan kodrat negatifnya. Begitu. Apakah bisa? Bisa kalau anaknya mau. Iya kan, saya kan guru, Bapak Ibu dan saya ini kan hanya bisa mempengaruhi dan menuntun saja. Mohon misalnya kita kembali beberapa tahun yang lalu, murid cerdas itu karena gurunya, lalu yang koruptor itu karena siapa? Kan repot yang menjawabkan. Murid yang jadi kalau tidak ada guru tidak jadi presiden, tidak jadi kapolri. Terus yang koruptor itu siapa yang ngajar itu? Susah kan jawabnya kan? Ini saya ulangi Pak Ibu ya. Dulu kan Bapak Ibu kan tunggu tidak setuju kalau tidak ada guru. Kalau tidak ada guru ya tidak ada presiden. Sekarang pertanyaan itu tambah. Koruptor itu siapa yang menjadi? Sangat jelas ya, berarti guru itu hanya menuntut, dia sendiri yang memilih. Bisa Pak? Oke, lanjut. Kesenangan. Kita beri maaf kebutuhan dasar manusia, artinya bukan murid, bukan guru, tapi murid dan guru. Ya, butuh kesenangan juga. Butuh jadi legend, nyanyian. Makanya ada sebuah penelitian itu kita kalau pelajaran itu tingkat kesulitannya itu kita kategorikan cukup berat, itu 1 jam berhenti sejenak gitu. Nah anaknya itu diistirahatkan, main, boleh ngobrol, boleh bergerak, itu seperti itu. Nah, karena kebutuhan dasar. Udah kasus, Ibu Ria, guru kelas 6. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Yuk kita coba pemahaman Bapak Ibu. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ini berkaitan dengan Agus itu sebetulnya pada momen itu kebutuhan dasar yang mana yang dia lampar mungkin Pak, karena kebutuhan hidup ya Pak. Terus adakah prediksi lain? Kan tadi ada 5 kebutuhan dasar.
hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kesenangan Kebebasan lah bisa. bertahan hidup sudah, kesenangan dan beribadah apa Pak? Kebebasan lah. Kebebasan Kan mau apa saja kok ini. mana apa saja Pak? Oke, yuk. Apa Pak? Ini kan Agus nih kan kebutuhan dasar yang mana ini yang dibutuhkan sama Agus ini? Bertahan hidup sama makanan, hal makanan yang diambil. Terus barusan Bu Rifa kesenangan, lakar senang menenang kanjang misalnya. Pas Asipul kebebasan, bebas saya ingin melakukan apa, bebas menurut saya. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Oh, Bosan kasih sayang dari rumah. Baik, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, inilah ambigu di budaya positif ini, Bang. Jadi perspektif dari masing-masing itu logis kan? Pola makanan, ya bisa saja karena dia lapar. Jadi kebutuhan bertahan hidupnya pada saat itu dominan pada Agus, atau kesenangan nget kancana dianggap refreshing buat dia, jadi hobinya mungkin ya. Kemudian kebebasan masih tadi apa sih dalam niatannya langsung dipraktikkan karena dia merasa bebas, ingin bebas melakukan apa saja. Baik, lanjut. Nah ini, iya kan tadi yang dipilih Bapak Ibu sudah. Nah sekarang kita masuk ke hukuman dan sanksi, terus konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Nah ini nalar kritis yang mau disampaikan. Kata mengapa ini yang menguatkan atau melatih peserta didik kita untuk bernalar. Tidak setuju. Mengapa? Apa sih? Lah karena dia mau diguna, kadang lagi tadi ya mati dari ini. Mati, orang nalar salah, orang gampang ya. Kingkul karena pondok, ya kan begitu sugesti dia mungkin. Akhirnya melawan. Tidak setuju. Mengapa? Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku yang IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan, saya bertebal, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA. Tidak setuju karena setuju dengan tindakan Pak Seno. Oke, setuju, bagus. Alasannya Pak? Oke. Tepuk tangan untuk Pak Seno. Nah, saya sangat bersyukur ada diseminasi ini. Baik. Jadi sebentar lagi kita akan tahu yang mana yang hukuman, yang mana yang konsekuensi. Ibu, baik. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Apakah Bapak Ibu yang lain sepakat dengan Pak Sipul?
tidak ada disiplin positif. Karena tidak menunjukkan disiplin positif. Yang di sebelah mana ya yang tidak menunjukkan? Membiarkan anak-anak menertawakan. Oke, berarti membuli Pak ya. Pak Seno dalam hal itu membiarkan teman-temannya membuli Pak. Mau, pakai kondisi ngantuk Pak Bosen juga. Oke, tepuk tangan dulu Pak itu. Biar tidak ngantuk. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Meskipun menyebutkan konsekuensi. Kalau Bapak Ibu, hukuman. Kalau yang membiarkan menertawakan itu dia memberi rasa bersalah. Terus Kontrol itu belum nyampe itu. Sekarang hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi dan Pak Sipul sarang Pak Bosen. Rekan yang lain hukuman ya. Hukuman. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apakah tidak sakit hati Pak ketika ditertawakan? Kena mental. Nah, dari rasa sakit itu Bapak Ibu bisa menyimpulkan itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, karena ada rasa sakit di situ ya. Yang kedua, itu Pak Seno membiarkan Iva itu ditertawakan dan menanyakan sampai dia gagal ketakutan, kan ada perasaan takut sampai tersebut dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, harus terjadi. Contoh yang paling mudah, ketika saya pegang mic begini, tiba-tiba micnya jadi. Yang saya lakukan sebagai konsekuensi saya harus mengambil. Kita menumpahkan air, konsekuensinya harus bersihkan. Hukuman dan konsekuensi itu. Kalau ditertawakan atau kita masuk hukuman? Apa? Kalau ditertawakan, Kalau ditertawakan tertawakannya itu kan juga anak-anak secara spontan. secara spontan. Kalau Iya. itu masuk hukuman. Nah, kita kembali ke IPA-nya dulu ya. Kan yang jadi objek IPA tadi di situ dalam kasus itu. Entah ditertawakan, entah disorak, atau dibully, entah dipuji, tapi IPA itu merasa sakit hati, kan? Dari keterangan ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu masuk. Dan kejadian itu terjadi secara spontan, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada ya antara murid dan guru itu belum ada kesepakatan di situ kan. Secara tiba-tiba terjadilah peristiwa tersebut. Itu masuk hukuman. Jadi intinya kalau menyakitkan, mengintervensi itu pasti menghukum kan. Kalau konsekuensi, walaupun anak-anak itu merasa sakit, tapi disadari dalam satu contoh, ya seperti tadi menumpahkan, dia kan harus mengepel, mengambil pel dan membersihkan, itu kan capek dan lain sebagainya. Itu kan mereka lakukan dengan kesadarannya. Artinya mereka menerima melakukan hal tersebut, mereka menerima. Kalau sebelum ada kesepakatan itu konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Iya, kan sudah diketahui kalau tangan saya masukkan ke api pasti terbakar. Kalau cuma hanya di kelas itu begini Pak, kita berkesepakatan yang buka sepatu beda segitu. Ya. Terus nanti ada yang buka sepatu dan dia itu harus bayar. Apakah yang bayar itu konsekuensi apa hukuman? Ada kesepakatan ya? Konsekuensi, Pak. Bayar 1 juta konsekuensi, Pak. Nah, hubungannya kembali selanjutnya ini kita masuk pada posisi kontrol. Ya, bisa dipahami ya Pak. Nah, ini Pak pentingnya Pak.
yang kita anggap konsekuensi ternyata hukuman. Saya sama dengan Bapak Ibu sebelumnya. Tamu aja sih, kalah beranak, cocok ya. Padahal saya belum melakukan kesepakatan dan tidak tahu mengapa alasan itu tidak dibaca. Hanya saja tadi kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Nomor saya secara sepihak langsung, nah itu hukuman. Selama ini saya menganggapnya tak ada konsekuensinya, macam begini ya. Nah, anggapnya boleh sebelumnya. Ya Pak Sinan, ada yang mau disampaikan? Ada. Lanjut ya. Bisa dipahami ya. Ini untuk murid ya. Ya, oke Bapak Ibu. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Kita kembali ke awal tadi. Yang motivasi perilaku murid itu ada 3 poin ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia itu bisa termotivasi pada sekitar tangan yang genggam itu. Jadi dia akan termotivasi karena dia takut, karena dia terancam, karena dibujuk. Jadi artinya ini datangnya dari luar. Kemauannya itu dari luar. Mau datang terlambat, macam terlambat. Bagi murid sedekah, walaupun perasaannya tidak menerima, hadir tetap. Tetapi bagi anak-anak saya mana, bersedekah minta sanksi boleh Pak. Karena ini dia termotivasi memang, termotivasi. Dari karena hukuman, karena peraturan dia jadi termotivasi. Yang kedua, mereka termotivasi atau kita termotivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, menurut Bapak Guru menggerak ya. Nah, ini saya. Ya, ada motivasi itu kita bisa termotivasi. Saya datang kado 1.000. Jadi kita bisa hadir ke sekolah karena faktor imbalan tersebut. Yang ketiga, kita akan termotivasi untuk menghargai diri sendiri. Itu Pak Sulaiman bilang. Pak Sulaiman, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kok sebagai guru kompetensi saya seperti ini, bagaimana murid saya? Ya kan? Dan yang ketiga ini memang intrinsik dari dalam diri saya. Kita ini dibayar Bapak Ibu, dan kita ini dipercaya. Suatu kepercayaan itu tidak mudah, apalagi yang berlegalitas. Lah sampai lagi masalah, aku ini berjalan. Nah, kembali ke yang ketiga ini, mau jadi seperti apa kita nanti? Jadi 2 poin motivasi ini adalah eksternal, satu yang 2, yang ketiga ini yang internal. Nah, ini ada pertanyaan. Terlambat lagi, karena terlambat apa ini maksudnya? Oh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, konsekuensi. Mengapa demikian ya Bapak Ibu? Hanya mencatat kan tidak terlalu capek, tapi keliling lapangan basket 2 kali masuk konsekuensi. Kira-kira mengapa gitu? 2 poin ini saja. Karena sudah ada kesepakatan tentunya, dan 2 kali itu pasti itu sesuai kapasitas murid. Kalau yang di atas itu sudah
Kalau yang di atas sudah disepakati masuk konsekuensi Pak. Seperti tadi itu Pak, bayar 1 juta, 10 juta maksudnya. Berarti nggak masuk hukuman, bisa nggak masuk hukuman. Tidak masuk hukuman kalau sudah disepakati Pak. Cuma dalam kesepakatan itu harus tidak ada intervensi. Iya kan Pak? Kan itu kesepakatan itu kita ada proses. Nah ini nih Kak mau bilang materi kemarin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ini kasih kosong berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman berupa berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, artinya begini ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman sepakat. Mengapa Bapak Ibu? Yang paling mendasari Bapak Ibu itu menjawab itu hukuman, kenapa? Kan masih ada 1 kaki yang mau berdiri ini. Karena tidak apa ya? Kesepakatan kelas. Spontan. Kesepakatan kan kita tidak tahu apa sudah disepakati. Intinya di situ Pak, di pertanyaan itu apakah sudah membuat kesepakatan kelas atau tidak? Berdiri di kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oh maksudnya Pak Bosen disepakati atau belum ini gitu ya? Sebelum bertanya, tanya dulu. Oh sebelum bertanya dulu. Semakin begini, logiskah kita membuat kesepakatan hanya tidak bisa menjawab cuma kan 1 kaki? Masuk akal enggak? Tidak. Adilkah? Tidak adil kan? Berarti ini masuk kesepakatan atau tidak? Tidak. Berarti otomatis mantap. Kan jadi kalau maksudnya tanpa kita tanya masuk kesepakatan tidak? Kita ukur untuk Pak kesepakatan. Mohon masuk akal Pak, ini masuk akal. Tapi hanya adil kan? Tidak adil. Bukan, masuk akalnya itu dari mana Pak? Hanya tidak bisa menjawab. Anak-anak didik kita kan kesini belajar Pak. Tidak bisa menjawab, langsung kita suruh berdiri 1 kaki lagi. Walaupun kita membuat kesepakatan, layakkah kesepakatan itu dibuat? Nah, kan seperti itu Pak. Jadi kita kan tanpa bertanya Pak, ini disepakati atau tidak? Kan tidak perlu bertanya. Oh ini kan tidak masuk akal mengenai. Artinya tak masuk kesepakatan, otomatis tindakan ini adalah hukuman. Bisa Bapak Ibu yang membedakannya? Kalau dikejar lagi Pak kasusnya adalah Ya. seperti ini. Anak itu tidak bisa menjawab karena mereka itu Bergurau tetap Pak, kalau tidak ada kesepakatan itu tetap hukuman. Nah maksudnya itu masuk akal tidak gitu Pak. Contohnya tadi kan Ya kembali ke sini Pak, sebelum kita masuk, sebelum kita ngajar kan kita kesepakatan dulu. Nah di kesepakatan itu kita berproses, mari materinya. Nah di proses itu, mau misalnya tidak disepakati, tidak masuk kesepakatan, pas melakukan kegiatan seperti itu, tetap kita itu menghukum Pak, menindak karena itu menghukum, kecuali dengan konstitusi, mari ya. Jawab ya, ini lah, aku jujur belum reguler mancing, misalnya, pulang-pulang jujur cubit lah kan, hukum itu Pak, hukuman, iya. Ini cuma 2 saja, apa konsekuensi apa hukuman, itu hukuman. Kalau misalkan sudah disepakati, nah kesepakatan itu kan dibuat berproses, tidak boleh serta-merta dari dulu saja. ya maksudnya itu gini Pak. Dalam ketidaktahuannya itu kan ada sebabnya. Iya. Kalau mungkin kalau mereka mendengarkan itu bagian nggak bisa ya dimaklumi lah. Tapi kalau bercanda atau mengganggu temannya itu seperti apa? Contohnya di Maksudnya masuk di apa? Iya. Ya kalau sampai biarkan tidak masuk hukuman, tidak masuk konsekuensi Pak. Ini masalahnya gimana? Sampai menindak. Iya. Nah ditindak seperti apa tindakannya? Contohnya seperti itu berdiri. Iya hukuman tetap. Meskipun dalam kesepakatan itu sudah disepakati, nah meskipun tak tahu kamu Beda Pak. Kalau sudah disepakati itu jadi konsekuensi Pak. Bahwa intinya ketika menanti tak disepakati atau yang sudah Mendadak
Saudara sepihak itu hukuman. Kalau sudah disepakati, otomatis kan bisa menerima ya. Pak Oni kasar, mau saya dan nikah, berarti itu sebab apa? Cuma dalam kesepakatan itu ada prosesnya, gitu. Paham nggak ya? Dan di guru kan maki 10 miliar, logis saja buat kesepakatan 10 miliar kan, awalnya kasar, nanti kan, oke? Ya. Nah ini restitusi tidak masuk. Nah ada peristiwa di dalam kelas, terus bapak ibu menindak muridnya. Dengan apa yang paling bijak di sekolah kita menindak institusi ini? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Restitusi ini kan caranya Pak ya. Restitusi ini metodenya. Dan kita memerankan restitusi ini di 5 posisi kontrol itu. Sebut apa itu ya masa mungkin manajer berdoa membuat tamu des nanti ya langsung model hukuman misal tamu des. Tapi bapak ibu kan sudah sepertinya bapak Sinda kemarin sudah membahas juga penghukum itu pas pembuat rasa bersalah, pemantau, teman dan manajer. Yang paling bagus yang mana kira-kira? Yang paling bagus kita perankan manajer. Mengapa? Manajer, saya sepakat. Alasan bapak ibu mengapa pilih manajer? Kok tidak teman saja ya? Atau memantau, kan kita dulu bisa punya akses untuk memantau. Saya lihat ya, jalan. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi manajer itu posisi kita hanya sebagai penuntun yang sejati loh. Mengarahkan anak itu memperbaiki kesalahannya dengan kemauan mereka sendiri. Hanya kita membantu saja. Oh kalau seperti itu kamu salah atau betul lah. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Artinya mereka sendiri yang membuat ide, yang menyadari mereka, yang mau berubah itu mereka peserta ide. Jadi manajer itu mereka seperti itu. Kalau penghukum kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dan bentuk tindakannya bagaimana? Seperti tadi itu ya, langsung ketika ada yang disipliner satu arah, dari satu sisi kemauan kita menindak seperti ini. Lari 15 kali. Nah, itu kita itu apakah tidak baik? Baik juga Pak. Tetapi kalau momennya tepat. Kembali ke Pak Sulaiman, ini kasusnya Pak Sulaiman sudah diperingatkan berkali-kali sudah. Diajak angkep manajer kan ini pakai memposisikan sebagai manajer Pak Sulaiman, tapi tidak berhasil. Diturunkan lagi ke teman memantau pas digugah hatinya dengan dibuat merasa bersalah, tak mempan juga, artinya jurus terakhir ke penghukum. Nah, jadi konsekuensi dan hukuman itu Bapak Ibu perlu digarisbawahi. Itu jangan dihindari Bapak Ibu, tetapi gunakan sesuai kapasitas. Paham ya? Iya. Posisi kontrol dulu. Nah, pertanyaan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pertanyaan yang dipakai membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu.
kamu tidak pernah benar melakukannya. Pak Hukum, ayolah lakukan diri ibu dan bapak, teman. Jadi ini bisa jadi kata kunci. Kalau ada ayolah, seakan-akan kita itu rekannya. Ayolah makan misalkan, ayolah kerjakan tugasnya, itu kita memposisikan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan striker bintang hari ini? Apakah memperoleh tanda tangan? Ayolah benar. Nah, itu mantap. Kamu selalu yang paling terakhir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya memberikan ruang untuk berpikir, cara dia menggali akal dan pikirannya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Ini yang dua saja ya, untuk pemahaman. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik atau karena Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Nah, ini pertanyaannya Marina, posisi kontrol yang mana Bu Suti kita? Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Manajer bagus. Langsung langsung ini posisi kontrol. Oh, ini maksudnya tabel ini penghukum. Jika kita menggunakan penghukum itu dampaknya jangka pendek. Bukan tidak boleh digunakan, ikut kecil masuk di dasar timare di besi orang boleh lah itu, timare beri barang orang boleh. Tetapi kalau dari intrinsipnya kita memposisikan sebagai manajer, itu akan jangka panjang. Mengapa jangka panjang? Karena sudah kemauan dirinya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas. Niki orang kelas area laksanakan saja. Makin kita samakan pemahamannya. Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas itu untuk apa? Untuk apa? Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Apa yang mendasari kondusif? Sudah dibuat kesepakatan bahwa pembelajaran itu pasti kondusif. Lawang tadi masih ada kasus di kelas 4, di kelas 6 banyak. Padahal sudah kesepakatan sudah saya lakukan seperti Bapak Ibu juga. Untuk ada semangat, ada pegangan diri, kesepakatan itu. Kesepakatan itu sejatinya ingin menuju keyakinan. Artinya dari yang sudah disepakati itu bisa mereka yakini. Kalau sudah diyakini, kita pun yakin. Tapi pada sesambian apa aja, tidak lagi seserah. Kini karena sudah yakin, tak sasoro. Seperti itu ya. Nah, peraturan kelas keyakinan itu tidak serta merta. Ayo kesepakatan dulu, kesepakatannya apa? Tetapi ada acuannya. Acuannya dari mana? Dari peraturan sekolah dan peraturan kelas. Dari situ pahamnya dulu. Dari peraturan dulu. Tentu dari peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Jika keyakinan itu sudah diimplementasikan, terwujudlah lingkungan yang positif.
Kalau lingkungannya sudah positif, terbentuklah budaya yang positif pula. Ini ruang lingkupnya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan, tanggung jawab. Bagaimana bentuk gambarnya? Kalau peraturan itu kan diberita, tetapi kalau tanggung jawab itu kan dari diri saya bertanggung jawab. Tidak. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau bentuk keyakinannya menghormati orang lain. Nah, ini yang dibahas Hasilan kemarin. Di keyakinan itu menghindari kalimat, ada yang masih ingat? Negatif. Kalau sudah negatif itu masuk ranah aturan. Kalau keyakinan, kalimat apa yang dipakai? Kalimat positif. Dilarang buang sampah. Apa kalimat positifnya? Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Dilarang berkelahi. Saling menghormati, sayangi teman. Dilarang merokok. Ayo, apa kalimat positifnya ini? Hah? Jaga kesehatan, Bapak. Oke. Nah, ini Pak. Ini kemot rokok. Saya, Pak Dula, Pak Sinar, Pak Sulaiman, berita apa aja rokok ini penyakit? Sampai emolisi di bungkusnya. Anu mau diulang pengaruhnya. Kunyol depan. Kenapa sih bergambar kemana? Bukan apa nih, kami manajer, apa teman, apa anu? Enggak, ini contoh kesadaran motivasi ekstrinsik dan intrinsik, Pak. Saya merokok, benih tahu nih rokok ini bahaya, gula. Untuk mengatasi ke kantong bahaya, ke paru-paru bahaya. Untuk mengatasi apa manajer, apa butuh anu? kan boleh kasar. Kalau memang targetnya mau berhenti, dia taruh ini jadi dulu. Sampai ke hubungan, Pak. Hubungan ya. Ini kan sudah masuk hukuman, Pak. 6.30 sampai pukul 7 dilarang merokok misalnya. Saya rokok jam itu kan juga hukuman itu. Pertama, jadi kok anu. Jadi eksternal artinya kemauannya itu oh dilarang, iya karena peraturan. Berarti kita mau berhenti karena aturan. Konsekuensi, ya konsekuensi masuk konsekuensi. Ini pernah dilarang. Yang pernah rokok dia kok hukuman. Rokok saat lulus anu. Kemarin semua isu itu menyebutkan saya sudah buat kesepakatan berhasil. Yang paling nampak kelas 3 itu aman, tidak ada kendala sama sekali. Sekarang saya mau tanya, bagaimana tips membuat kesepakatan itu, Pak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana yang nomor 1? Bapak Ibu kan sudah melaksanakan ya. Kira-kira dalam membuat kesepakatan untuk dijadikan keyakinan itu yang nomor 1 kita apa? Yang diskusi mengenai Habis ini segitiga restitusi pas selesai pukul 12 dua semua. Itu telepon. Saya kira orang ya. Ada rasa sebenarnya
Geragun Geragun karena kita nyaman atau sudah membuat kesepakatan boleh. Yang mana ini yang poin 1? Berdiskusi mengenai peran, berarti ini 1 ya? Iya, boleh. Sedang boleh kan saja Pak. Sudah membuat kesepakatan tapi tanggung jawab berarti kan palsu ya. 1. Mungkin dari guru agama dengan kita ambil kesepakatan sekali masyarakat itu kita masyarakat guru kawan jelas. Poin berapa Bu? Ini yang ini barusan ini 1. Kalau Bu Rima ini yang 1 meninjau bulan dulu. Yang berdiskusi lah. Berdiskusi semua. Oh tidak. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya boleh. Artinya kita berangan-angan dulu. Itu 1. Terus yang kedua Pak, habis memberi gambaran. Ini menurut bacaan, tapi sudah dilaksanakan dia kelasnya. Iya, jika mau menetapkan, saya sambil buat itu Pak Bos. Ini tahapannya. Ya, tahapannya. Kira-kira nanyakan ini Pak ke dipakai. Kalau dulu kan langsung mencari peraturan menjadi nilai-nilai kewajiban, buat aturan dan juga contohnya. Karena kan kita pakai minyak, saya buat aturan dan disepakati sama diajukan sama anak sehingga menjadi yang kesepakatan. akhirnya adalah nilai-nilai Ya Pak. Yang sudah diberangkatkan, seperti Pak Bosen barusan Pak Bosen itu langsung menentukan peraturan, pasti sepakati bersama. Jadi 2 poin Pak Bosen. Jadi urutannya Pak Bosen, apa peraturannya begini, ini bagaimana? Disepakati atau tidak anak-anak begitu ya Pak Bosen? Nah itu namanya Pak Bosen seperti itu Pak. Kalau konsep kan banyak, tapi Iya. prakteknya kan langsung ke diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan. Sama dengan wakil Eman ya. Kita gambaran dulu, ya. Terus habis gambaran, Langsung disepakati bersama. Jadi artinya langsung ke mana ya? Mencarikan peraturan menjadi mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ini yang kasihan itu sebetulnya. saya masih balik kan katanya kalau bulan Yang urutannya waktu menentukan membuat kesepakatan itu, dan kesepakatan itu harus menghasilkan keyakinan loh soalnya Pak. Kalau cuma di kesepakatan itu sama saja dengan masih di peraturan. Izin masih ada. Ini sambil awas sambil dudukkan. Kok bisa begitu? Itu Pak di depan. Yuk, 10 menit lagi. langsung. Terima kasih Bapak Ibu. Nah ini secara teori urutan dalam kita menetapkan keyakinan, kesepakatan itu jadi keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan itu bisa disadari dan dilaksanakan dengan kemauan sendiri oleh peserta didik. Jadi yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi memang pakemnya kesepakatan dan keyakinan itu harus dari peraturan dulu. Peraturan sekolah di sini itu apa? Jadi kita turunkan ke kesepakatan. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif seperti tadi, dari dilarang membuang sampah, jagalah kebersihan, seperti itu. Kesepakatannya jadi jangan disepakati kalau anak didik kita dilarang membuang sampah. Nah,
Nah, itu kita jangan pakai. Yang dipakai kalimat positifnya. Kemudian yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Disiplin, jujur, empati, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu. Nah, gambaran perilaku yang kalau kita menjaga kebersihan apa yang kita dapat. Terus tindakan kita menjaga kebersihan itu apa? Ya menyambung. Misalkan kita saling menghormati, tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk saling menghormati? Tidak berkelahi. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Anak-anak, peran Bapak itu iya, perannya apa kalau guru? Nah, itu berdiskusi dengan anak-anak. Kan ada di kelas Jogja boleh itu. Berdara merasa guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Nah, itu kan juga peran Bapak Ibu. Jadi kita kuatkan. Bapak yang menyampaikan materi, anak didik itu yang menerima. Jadi peran kita itu dikuatkan. Kemudian yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Cocokkah tahun ini kita pakai di tahun depan? Pada waktu kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan yang baru. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Nah, ini yang terakhir. Mas Haji Rabu nih. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Mengenai yang terakhir ini kenapa sangat penting dan ini wajib dimiliki Bapak Ibu guru pendidik yang terhormat. Mengapa demikian? Karena ini murid itu syarat dengan masalah-masalah dari kebutuhan dasarnya. Dan tugas kita akan menjadi tamu seperti Bapak Sinar tadi, menjadi tamu untuk hati mereka. Kalau tamunya tidak berkompeten untuk menjadi tamu, jelas ditolak. Itu lebih lapar. Nah, makanya ini sangat penting. Segitiga restitusi. Masih ingat tadi restitusi itu apa? Masih ingat Bapak? Lupa. Kata kuncinya adalah proses memperbaiki kesalahan. Proses memperbaiki kesalahan dari peserta didik diarahkan kepada kemampuannya sendiri. Begitu intinya. Nah, segitiga restitusi yang namanya nikah kan restitusi kayak namanya segitiga adalah. Ini juga ada maksudnya. Kenapa tidak segi empat? Kenapa tidak lingkaran gitu? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya. Karena ada 3 poin, ada 3 tahap dalam penerapan segitiga restitusi. Baik, masuk akal Pak Sulaiman ya. Iya, sisi yang pertama Pak. Ya, sisi yang pertama. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin. Ini guru dapat, artinya ini tindakannya Bapak. Jadi untuk melakukan restitusi ini diperlukan untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Menstabilkan identitas. Terjadi UMM ya. Ya, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua. Sisi yang kedua, setelah kita menstabilkan identitasnya, oh nah iya wajar, Bapak juga seperti kamu, manusia juga pasti pernah berbuat salah. Itu menstabilkan, artinya murid itu tidak curang pun saya sih salah, tidak merasa seperti itu.
menstabilkan identitas. Terus sisi yang kedua, tinggal dua sisi yang kita bahas ini, menstabilkan identitas. V ada, belum ada V ada. Validasi tindakan yang salah. Kita validkan, betul tidak kamu itu berbuat salah, masuk ranah kesalahan yang disebutkan atau tidak. Jadi kita validkan dulu. Beri pas datang terlambat, ya benar macam. Nah, itu tidak institusi ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bangun bahwa murid itu juga manusia, punya 5 kebutuhan dasar, dan setelah stabil kita validkan mengapa terlambat. Tentunya kamu pasti punya alasan. Kita terima dulu alasan murid itu. Lanjut yang ketiga, sisi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar dengan terlambat? Kalau terlambat itu nilai kebajikan apa yang dilanggar Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin perlukah untuk kamu? Nah, misalkan pentingkah disiplin itu untuk kamu? Penting. Bukan untuk murid saja, tapi untuk guru juga penting. Nah, kalau kamu itu anggap penting, apa yang perlu kamu lakukan? Kalau misalkan disiplin itu menurut kamu penting, hal yang penting, nah itulah segitiga institusi. Jadi Bapak Ibu ini harus betul-betul dikuasai ini. Stabilkan dulu identitasnya, jangan beri asumsi bahwa hanya murid yang melakukan kesalahan. Masuk kemana ini Pak? Kemana Bapak? Masuk kemana ini? Apa manajer, apa teman, apa? Nah ini sampai salah konsep lagi Bapak. Yang ini, tadi kan Nah, gini, ini restitusi ini kita mau membangun motivasi intrinsiknya. Jadi mereka sendiri yang mau memperbaiki, bukan dari kita. Kira-kira masuk yang mana ini Bapak? Manajer tentunya. Tadi di awal sudah ada. Manajer itu menggunakan segitiga restitusi. di bulan kan ada istilah kalau semuanya ada yang terlambat jangan dihukum. Dan kalau hukuman itu kan termasuk yang terakhir. Jangan langsung ditindak. Nah, dan ditindak itu kan yang terakhir. Makanya saya nanya yang memakai institusi ini apakah apa istilahnya masuk ke manajer apa langsung ke yang hukuman yang terakhir itu? Oke, kalau mengikuti segitiga restitusi ya, kalau mengikuti segitiga restitusi ini lebih ke manajer, karena pertanyaannya itu membangun. Berbeda dengan ketika kita pada teman, ayolah kita lambat, itu teman, belum tentu membangun. Apalagi menghukum, lambat melulu dong, itu kan menghukum. Jadi restitusi ini ingin membangun kesadaran murid untuk jangka panjang dengan kesadaran dirinya sendiri. Jadi stabilkan identitasnya, validasi kesalahannya, pas terus tanyakan keyakinannya. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Ini contoh pertanyaan. Bila salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini pertanyaan yang dipakai pada saat menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu, supaya tidak beranggapan murid itu saja yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, seperti tadi itu, disiplin penting kan buat kamu, itu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nilai apa, nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar kira-kira? Itu ditanyakan. Artinya mereka sendiri yang sadar. Tidak berarti kamu itu
tidak disiplin, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi dan Pak Sulaiman ini mereka di sini itu belajar cara belajar gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. 7 materi tanpa terasa sudah kita bahas. Sejauh yang saya sampaikan itu merupakan sedikit yang saya tahu, tetapi sangat banyak yang saya tidak tahu. Pun juga demikian, kita sebagai pendidik, jika ada yang sudah kita ketahui, maka tetaplah beranggapan kita ini masih banyak yang tidak tahu. Karena sebanyak-banyaknya yang kita tahu, masih lebih banyak apa yang tidak kita ketahui. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada tutur kata, tindakan yang belum berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pak Guru, dan apa yang sudah menjadi pemahaman bisa diimplementasikan kepada anak didik kita supaya bisa membangun dirinya sendiri menjadi generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nanti kalau diulang itu tandanya kalian masih semangat. Selamat pagi. Apa kabar? Bapak minta kalian hari ini seperti biasa hari-hari yang lain kecuali hari Minggu, kalian kesini ingin menambah pengetahuan. Di sini berjumpa dengan teman, berjumpa dengan Bapak Ibu guru. Boleh Bapak minta sesuatu nak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau boleh silakan berdiri. Ya, silakan berdiri di bangkunya. Masing-masing. Yuk. Selamat pagi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah siap belajar? Oke, silakan dulu. Kalau sudah siap belajar, kalian belajar dengan baik. Sebelum kalian belajar, di sini Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Setiap makhluk hidup itu dari berbagai macam makhluk hidup yang ada di dalam semesta ini, kira-kira manusia ini lebih baik atau lebih buruk kan? Lebih baik dari siapa? Lebih baik dari hewan. Lebih baik dari hewan. Kenapa lebih baik? Nah, karena bisa berpikir, terus memiliki akal pikiran. Lagi kenapa lebih baik? Yuk, karena bisa memunculkan kreativitas. Bagus, tepuk tangan untuk kelasnya. Oke, ada lagi. Mengapa kalian itu lebih baik dari makhluk lainnya? Tadi apa? Kreatif, terus memiliki akal, terus memiliki apa lagi?
Ya, kalau hewan seperti itu, kalau saya seperti ini, berarti saya ini memiliki apa kamu? Bisa apa kamu dibandingkan mereka? Bisa? Kambing juga bisa mendengar. Dan, yuk, apa kelebihanmu daripada yang lain? Bisa membuat atau menciptakan sesuatu, teknologi misalkan. Apa nak? Memiliki kemampuan untuk bernalar menggunakan akal. Nah, baik. Nah, sebelum kalian belajar, kalian kan ini sudah sepakat kalau kalian ini berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan hewan atau binatang. Kamu sudah menyebutkan barusan bahwa perbedaan itu adalah kamu lebih baik dari mereka yang lain. Nah, apa yang paling nyata bahwa kalian ini lebih baik dari mereka? Bahwa manusia ini memiliki aturan bagaimana bertemu dengan gurunya, bagaimana berbicara dengan gurunya, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama teman, dan bagaimana kita ini bahwa seorang pelajar itu memiliki semangat yang tinggi untuk selalu menambah pengetahuan. Nah, sudahkah kalian tahu peraturan yang ada di sekolah ini? Ada yang masih ingat apa peraturan di sekolah ini? Hah? Tidak boleh berkelahi. Satu dua. Tidak boleh makan pada waktu atau saat belajar. Bagus. Apa deh? Apaan? Bermain bola di dalam kelas. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh lompat pagar. Bagus. Pagar sekolah ada pintunya. Ada lagi? Kalau di pagi hari itu bagaimana di pagi hari waktu kalian berangkat ini? Dari mana? Tidak boleh datang terlambat. Oke, tepuk tangan. Itu adalah peraturan. Nah, baik. Sekarang Bapak tanya, masih adakah kalian yang berkelahi? Ada kan ya? Ada. Masih adakah di antara kalian yang membuang sampahnya sembarangan? Ada. Masih adakah di antara kalian itu bermain bola di dalam kelas? Ada juga. Baik. Sekarang Bapak tanya, kalau dilarang berkelahi, itu nilai kebajikan apa untuk dilarang berkelahi? Harus saling bagaimana untuk tidak berkelahi? Saling menghargai. Berarti dilarang tidak boleh berkelahi itu sama dengan saling menghargai. Mau bermain bola di dalam kelas? Jadi apa nilai-nilainya? Nilai kebajikannya yang dibunuh tidak boleh berkelahi itu nilai kebajikannya saling menghargai. Kalau bermain bola di dalam kelas harusnya bagaimana? Apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Tidak sopan lagi. Bermain bola di dalam kelas itu mengabaikan apanya? Pada saat dikit. Bermain bola dalam kelas itu pada saat dikit. Apa yang diabaikan di sana? Nilai apa? Mengabaikan peraturan itu berarti anak yang bagaimana? B dibudi. Dibudi B. Dan ada B juga. Ya.
Baik. Ini muridnya B. Ber. Titik J pas B ini muridnya. Bertanggung jawab. Beri tangan untuk kalian. Oke. Mohon hadir ke sekolah terlambat itu nah. Apa yang dilanggar? Hah? Hadirnya selalu pagi. Betapa hadirnya tepat pada waktunya, tidak terlambat. Apa itu? Nilai kebaikannya apa? D, ibunya E. Disiplin. Oke. Mohon tidak melaksanakan tugas piket. Meninggalkan apa itu? Iya, peraturan kan dilanggar. Tidak melaksanakan piket. Apa yang dilanggar itu? Nilai apa yang dilanggar? Sama seperti tadi. B ibunya B. Bertanggung jawab. Kalau tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan itu karena ingin apa? Menjaga kebersihan. Nah, tujuan kalian hari ini, Bapak ingin meminta keyakinanmu. Oh, saya ini tidak boleh berkelahi peraturannya, berarti yaitu nilai kebajikan apa yang harus saya taati? Saling menghargai. Oh, saya ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Nilai kebajikan apa yang ingin dicapai? Kebersihan. Baik, yuk. Sekarang kita pengisian Padlet. Bapak akan mengumpulkan apa keyakinan-keyakinanmu yang ingin kamu sepakati. Contoh pada kebarusan menjaga kebersihan. Kalau tanggalan barang milik temannya itu apa namanya? Tak langkah tangan. Jangan mengumpulkan apa? Saling menghargai dan menghormati juga. Terus mohon berkata dengan apa adanya sesuai kenyataan, itu apa namanya? J kemudian R. R. Bicaranya itu sesuai kejadian, sesuai kenyataannya. Apa namanya? Jujur. Tepuk tangan dulu. Oke. Bapak akan bagikan Padlet ini pada buku classroom. Kamu isi. Cara mengisinya Bapak beritahu kemarin. Menjaga kebersihan lingkungan.
Ini adalah keyakinan yang kamu yakini. Sekarang Bapak tanya, halo, halo, mana semangatku? Oke, kira-kira menjaga kebersihan itu perilaku yang harus dilakukan apa? Untuk menjaga kebersihan perilaku yang perlu dilakukan apa? Halo, katanya menjaga kebersihan. Sohibul Hikam, menjaga kebersihan itu yang kamu bisa lakukan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus selain membuang sampah, biasanya ya melaksanakan tiket kebersihan. Oke, ini lagi sama kan? Menjaga saling menghormati. Yuk, perilaku apa kalau saling menghormati itu? Saling menghormati itu kira-kira kegiatan atau perilaku apa yang akan dilakukan? Tidak berkelahi. Bagus. Jadi saling yang menunjukkan bahwa kalian itu saling menghormati itu bagaimana? Perilaku yang bagaimana? Tidak berkelahi. Mantap. Lagi? Tidak mengambil benda yang bukan miliknya. Terus apa yang menunjukkan saling menghormati? Bagaimana dengan teman, bila bertemu guru bagaimana? Itu bagaimana? Gimana? Apa perilakunya? Mengucapkan salam ketika bertemu guru dan menundukkan badan ketika berpapasan dengan guru atau ingin berjalan di depan bapak gurunya, ingin melintasi seperti di membaca Yasin tadi di musola, menundukkan badan tanda kalian ini permisi untuk lewat. Yuk, terus membersihkan sudah jujur. Apa perilaku jujur yang bisa kamu tunjukkan? Saat ujian tidak nyontek, saat tugas mandiri tidak mengambil jawaban teman, harus bisa mandiri tapi tidak mandiri sendiri. Artinya mandiri bekerja dengan kemampuan, menyelesaikan soal dengan kemampuan sendiri. Baik, tepuk tangan tugasnya. Baik, kalau sudah ada kesepakatan ini, siapakah yang akan melakukan? Tadi itu tidak berkelahi, buang sampah, membuang sampah pada tempatnya, petugas piket, terus tidak mengambil barang milik teman, tidak boleh menyontek. Siapa yang akan melakukan itu? Siapa? Yang ada di kelas. Siapa yang ada di kelas? Tahu nih? Ini ada di mana? Di luar kelas. Yang buat ini siapa? Yang buat ini siapa? Yang buat ini siapa? Berarti siapa yang harus melakukan ini? Bapak ada perlunya? Bapak ada perlu juga. Bapak juga harus menjaga kebersihan, saling menghormati. Tetapi adakah perbedaan? Bapak sebagai guru, kalian sebagai murid. Bapak menyampaikan materi, menuntun kalian belajar. Kalian ini adalah subjek yang sedang belajar. Bapak yang memberi, kalian yang menerima. Baik, dari ini Bapak ingin tanya, setelah ada keyakinan yang kamu tulis, masih adakah yang ingin bertengkar? Masih adakah yang buang sampah sembarangan? Masih adakah yang tidak saling menghormati? Masih adakah yang tidak menunjukkan sopan santun ketika bertemu dengan guru? Yakin ya akan melakukan itu? Baik, tepuk tangan untuk Rasna. Oke, Bapak ucapkan ini adalah
keyakinan yang akan kamu lakukan. Sekarang untuk membuktikan bahwa keyakinan ini akan kamu laksanakan, sebagai bukti bahwa hari ini kalian akan melaksanakan keyakinanmu sendiri, kamu tulis nama dan tanda tangan. Nah, tulis kamu namanya terus tanda tangan. Kalau sudah terakhir boleh serah. Ya, tulis nama dan tanda tangan bahwa kalian akan melaksanakan keyakinan kelas yang telah kamu sepakati dan yakini bersama. Setuju? Jangan lupa setuju. Setuju? Oke. Saya Alif bin Musa Yahudi, bisa dipanggil Alif. Saya murid kelas 6 SD Negeri Kuto. Saya senang sekali karena membuat keyakinan kelas karena bisa membuat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya bisa dipanggil. Saya sekolah dari SD Kuto. Dengan keyakinan jelas saya dapat tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif bin Musa. Kami kesenang SD Kuto. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas dan saya lebih percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Budeka. Saya sekolah di SD Negeri Kuto. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena saya sangat disiplin.